Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama saya di Bang Bale Channel. Seperti biasa, kita akan membahas seputar pinjaman online atau bisa disebut juga pinjol. Di topik hari ini saya ingin membahas tentang hadapi penagih pinjaman online atau bisa disebut juga pinjol. Sebelum kita lanjut pembahasan topiknya, yang belum bergabung bersama saya bisa ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal apa yang kita bahas di sini, ya kan? Bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali dan disimak pembahasan kita. Oke, tanpa bahas basa-basi lagi, langsung saja saya akan membahas ke topik kita kali ini. Penagih atau debt collector menjadi bagian dari pinjaman online atau pinjol yang tidak terpisahkan. Bagi mereka yang memiliki utang dan tidak melunasi hingga waktu yang ditentukan, akan ada aktivasi yang melibatkan para debt collector. Banyak pihak yang mengingatkan soal meminjam di pinjaman online resmi dan legal. Salah satunya karena aktivitas penagih tersebut. Sebab jika meminjam di lembaga yang ilegal, kemungkinan akan ada penagihan hingga mengancam kehidupan nasabahnya. Oh, serem sekali tuh ya. Oke, kita lanjut. Bagi para calon nasabah, perlu diingat untuk melakukan dua hal sebelum melakukan peminjaman. Yang pertama, pahami kebijakan OJK soal metode penagihan. Kenapa sih Bang harus memahami kebijakan dari OJK soal metode penagihan? Oke, di sini saya jelaskan. Sebaiknya memahami lebih dahulu memang mengenai kebijakan atau regulasi OJK mengenai metode penagihannya. Hanya pinjol ilegal dan tidak terdaftar yang melakukan penagihan dengan cara kekerasan atau premanisme serta ancaman. Nggak mau kan yang kayak gitu. Oke, kita lanjut. Layanan pinjol juga tidak lagi melakukan penagihan saat nasabah tidak membayar setelah 90 hari jatuh tempo. Ini aturan yang telah diterbitkan oleh OJK. Oke, bisa dicatat tuh ya dan digaris bawahi. Oke, kita lanjut. Jika tak kunjung membayar setelah itu, akan ada konsekuensi bagi nasabah, yakni akan dilaporkan dan masuk dalam daftar hitam. Dengan begitu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di masa depan untuk perbankan atau P2P lending. Tuh ya, yang sudah terlanjur galbay jangan ada ketakutan. Cuman ya karena sekarang imbasnya paling ke dilaporin ke daftar hitam, itu masuknya kayak by checking. Oke, kita lanjut. Yang kedua, jeli dan waspada memilih layanan pinjol. Nih saya jelaskan lagi, dicatat baik-baik ya dan disimak. Perlu diingat untuk memilih layanan pinjol yang terpercaya dan terdaftar OJK. Metode penagihan yang dilakukan tidak akan membuat hidup menjadi tak nyaman. Selain itu, juga harus melakukan peminjaman yang bijak dan tujuan jelas. Dengan begitu tidak mengalami resiko menunggak cicilan hingga kredit macet. Nah, jadi dari teman-teman ini sebelum meminjam itu ya jelas lah minjamnya, jangan kalau minjam buat bayar pinjaman yang lain, nggak bakalan ada selesainya. Kalau buat keperluan pribadi sih nggak apa-apa ya kan. Oke, kita lanjut. Ini saya akan jelasin untuk menghadapi para debt collector. Nah, yang pertama, tanyakan identitasnya. Kenapa Bang? Oke, saya jelasin. Saat debt collector datang, sambutlah dengan sopan ya kan, dan tanya identitas mereka. Ketahuilah juga soal identitas debt collector, mulai dari siapa yang memberi perintah penagihan dan kontak pemberi tanggung jawab. Tuh harus jelas ya. Takutnya nanti yang enggak yang
yang kita nggak mau lah ya kan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, minta menunjukkan kartu sertifikat profesi. Emang ada ya bang? Oke nih, saya jelaskan. Para debt collector resmi, para debt collector resi akan mendapatkan sertifikat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Ini bertujuan agar penagih utang dapat menunjukkan bukti aktivitas profesinya. Jadi semua debt collector yang resmi itu punya identitasnya mereka ya kan. Jadi itu berhak kita tanyakan kalau misalkan dia datang ke rumah. Oke, yang ketiga, jelaskan alasan keterlambatan dengan baik. Kenapa bang? Kan gue gak ada uangnya. Oke nih, saya jelasin ya. Nasabah harus menjelaskan secara baik alasan terlambat atau menunggak membayar utang. Anda juga perlu menambahkan akan menghubungi pihak pemberi pinjaman soal utang tersebut. Ingat juga jangan menjanjikan apapun pada debt collector untuk memperpanjang masa penagihan pinjaman. Ini bisa membuat proses penagihan menjadi semakin rumit. Nah, jangan sekali-sekali nih dari teman-teman misalkan debt collector datang ke rumah untuk menjanjikan ya semisalnya, bang tunggu 3 hari lagi ya, nanti insya Allah saya bayar. Jangan kayak gitu. Kalau emang belum ada dananya, diomongin aja. Kalau perlu ya ke kantornya dirembukin secara kekeluargaan, gimana enaknya bisa selesai. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, cari tahu surat kuasa penagih jika ada penyitaan barang. Nah, ini buat yang di leasing mungkin ya. Yang leasing kayak motor, leasing mobil, leasing apalah itu ya kan. Oke, saya lanjut. Saya jelaskan, surat kuasa adalah bukti barang sitaan imbas penunggakan bayar utang dapat diambil. Ini wajib diterbitkan oleh penyediaan pinjol tempat pinjaman diajukan. Nah, biasanya itu kan ada tuh yang ngutangin barang-barang juga. Mungkin kalau emang ditarik, ditanyain aja dulu ininya, surat kuasanya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, penyitaan disertai sertifikat jaminan fidusia. Apa sih itu bang? Disertai sertifikat jaminan fidusia. Oke, saya jelaskan ya. Lihat juga adanya sertifikat jaminan fidusia. Bentuknya adalah dokumen asli atau penyitaan barang. Jika debt collector tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut, tolak aktivitas penyitaan. Nah, kalau misalkan dari debt collector itu nggak bisa nunjukin surat itu tuh, ditolak mentah-mentah ya. Karena itu ya takutnya merugiin kita juga sih. Takutnya yang enggak lah ya kan, yang enggak kita inginkan. Oke, mungkin segitu dari saya. Nanti juga ya misalkan kalau emang teman-teman ada yang kurang atau penyampaian saya ada yang salah, ditulis di komentar saja ya. Atau ada yang mau ditanyain bisa ditulis di komentar, bisa ke email saya, nanti ada emailnya di deskripsi saya ya kan. Mungkin cukup bagi saya sampai situ saja. Next, di video selanjutnya nanti saya akan jelaskan lagi tentang perpinjolan juga ya. Oke, nah sekarang yang belum saya ingatkan lagi nih, yang belum bergabung bersama di channel saya bisa bergabung langsung, ditekan saja tombol subscribe-nya dan diaktifkan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal apa yang saya sampaikan di sini ya kan. Oke, baik, cukup sampai sini saya pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.